Terima kasih, Kang Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya saja yang ada di sini. Ini banyak senior, kalau saya sebutkan satu persatu nanti habis waktu saya untuk menyebutkan satu persatu. Jadi saya mulai cerita saja lah ya. Ini memang kisah ya, seperti cerita saja situasinya itu. Yaitu tentang Dr. Priyo Budi Pratomo. Ini sudah dokter. Jadi beliau itu hubungannya dengan saya pernah mengajar S3 di mana beliau salah satu mahasiswa saya begitu ya. Dan saya merasakan nikmatnya mengajar S3 itu karena ada Dr. Priyo ini. Jadi diskusi itu jadi jauh lebih hidup, Kang Hadi. Kalau ada beliau pas hadir kuliah itu situasinya jadi enak sekali. Diskusi kita itu ya tajam gitu. Pertanyaan-pertanyaannya sangat brilian gitu ya, sehingga kadang-kadang sudah berjalan 1,5 jam, slide yang saya tawarkan itu atau yang saya sodorkan itu baru 4. Kadang-kadang saya sampai ngomong, ini mau terusin nggak nih? Ayo ya terus. Nah, misalnya begitu. Itu salah satunya kata keaktifan Dr. Priyo yang bisa menghidupkan suasana kehidupan dalam kuliah. Nah, kemudian tibalah suatu saat di tanggal 25 itu saya dihubungi orang dalam gitu loh. Saya katakan orang dalam. Saya akan mencoba anonimius semuanya ya. Orang dalam. Beritahu, Pak, ini mestinya ada pelantikan anggota MKD KKI. Oh, di mana? Di KKI. Tuh, itu aja saya udah langsung heran gitu. Pak Merdias dulu dilantik kan di Kemenkes ya Pak Merdias ya? Iya, betul. Nah, setahu saya itu MKDKI 1, MKDKI 2, saya sendiri MKDKI 3, itu kan kita semua dilantik di Kemenkes, dan yang melantik Menkes di hadapan Ketua KKI. Kan gitu Pak Berdias ya kan? Ya. Jadi bukan seperti yang terjadi pada ini. Yang terjadi pada ini itu dilantiknya di gedung KKI tanpa kehadiran Menteri Kesehatan notabene yang mengeluarkan SK itu. Yang lebih konyol lagi, saya diberitahu Pak itu satpam saja diletakkan di depan lobi KKI gitu. Katanya untuk mencegah jangan sampai Dr. Priyo masuk katanya begini. Oh iya? Oh iya Pak. Dr. Priyo-nya ada nggak? Katanya sih ada di mobil Pak, di dekat lapangan situ lah, pokoknya di area situ gitu ya. Kan sebelahnya MKDKI, gedung KKI itu kan ada lapangan yang untuk parkir gitu. Katanya ada di sana Pak. Saya sendiri nggak mencoba menghubungi Dr. Priyo pada waktu itu. Nah, kemudian datang lagi informasi, bahkan dalam bentuk foto gitu ya, daftar hadir kok ya ada yang iseng ngirim saya daftar hadir. Di dalam daftar hadir itu nama Dr. Priyo itu dicoret gitu. Dicoret itu yang sampai nggak terbaca, jadi betul-betul diblok gitulah namanya. Kalau nggak salah nomornya di nomor 6 atau nomor 7 lah, saya lupa gitu ya. Kemudian sampai betul-betul saya dengar Dr. Priyo tidak dilantik dan tidak diambil sumpah ya istilahnya ya. Dan saya baru siang ya kalau nggak salah saya baru menghubungi Dr. Priyo memastikan semuanya dan betul beliau tidak hadir dan tidak mau hadir karena tidak dapat undangan. Nah, teman-teman semua, ada hal lain sebetulnya sebelum itu yang terjadi. Kami ini sebetulnya ketika sudah terbit surat menteri mengangkat MKDKI yang keempat ini, kita sebut demikian ya. Saya itu yang ketiga, Pak Merdias itu yang ke-1 ya Pak Merdias ya. Ya, betul. Yang kedua itu Prof. Ali Basyad ya. Ali Basyad ya. Kemudian yang ketiga Dr. Dodi ya, Dr. Dodi Manda. Nah, saya yang ketiga gitu ya, itu sempat kami itu ada SK perpanjangan dari KKI, Ketua KKI, ya karena padahal sudah ada SK pengangkatan dari Menteri untuk yang keempat ini. Nah, saya sempat kami di dalam DKI itu terjadi ada pertanyaan gitu ya, ini bagaimana nih? Saya keras waktu itu. Kita harus berhenti sekarang juga. Karena apa?
Karena yang pertama sudah ada SK pengangkatan yang baru. Itu bunyinya pengangkatan. Kemenkes itu, Pusat Menteri Kesehatan itu sifatnya pengangkatan, penyebutannya itu pengangkatan. Jadi dengan adanya pengangkatan itu, maka tinggal diambil sumpah untuk bisa menjalankan tugasnya. Yang kedua, pada waktu kami diperpanjang, sempat 2 kali kami diperpanjang. Pada waktu diperpanjang itu ada kata-kata yang kedua itu sampai adanya pengangkatan keanggotaan yang baru. Jadi begitu ada pengangkatan maka kita itu berhenti. Nah, sempat ada perpanjangan kepada MKDKI 3 ini sampai adanya pengambilan sumpah. Dan perpanjangan itu oleh Ketua KKI. Saya ketawakan gitu. Ini apa-apaan? Memang siapa Ketua KKI itu? Saya ngomong begitu, ini nggak ada hubungannya dengan adanya gugatan kepada mereka ya. Cuma saya ingin mengatakan mereka itu siapa kok bisa bikin pengangkatan perpanjangan begitu ya kepada kami. Tapi ini kan undang-undangnya kan diangkat oleh menteri begitu, bukan oleh dia. Kita memang MKDKI itu merupakan badan yang melekat pada KKI. Tetapi kita tetap otonom, kita bekerja independen begitu ya, dan tidak bertanggung jawab atas putusan kita kepada mereka. Nggak ada itu seperti itu. Jadi ya saya merasa nggak nyaman aja dia keluarkan surat keputusan seperti itu ya. Akhirnya kita semuanya sepakat bulat bahwa kita tidak menerima SK perpanjangan itu dan kita bersikap walaupun sempat ada friksi di dalam rapat MKDK itu, kita bulat kemudian menyatakan kita berhenti karena ada pengangkatan keanggotaan yang baru. Kemudian setelah dapat konfirmasi dari Dr. Priyo, saya mencoba menghubungi yang saya sebut dalam tulisan itu adalah pejabat teras. Gitu ya. Saya nggak usah sebut jelas itu eselon 1 gitu ya. Itu eselon 1. Saya sampaikan ini kok ada seperti ini. Terus dia, baik Pak, nanti akan kami komunikasikan dengan yang bersangkutan. Kemudian belakangan saya dapat informasi bahwa di KKI itu terjadi penolakan terhadap figur Dr. Priyo. Katanya karena beberapa statement Dr. Priyo yang dianggap menyerang KKI. Ya saya katakan loh, yang menyerang KKI itu bukan hanya Dr. Priyo, yang menyerang KKI itu banyak. Memang itu prosesnya tidak benar kok. Saya juga sebutkan, saya ini termasuk termasuk Bu Mona, itu termasuk yang mengikuti seleksi untuk KKI begitu ya. Dan hasil seleksi kami itu sama sekali nggak dipakai di dalam pengangkatan KKI yang sekarang ini. Dan karena itulah kemudian dilakukan gugatan PT-UN sampai akhirnya gugatan itu dimenangkan oleh penggugat dan 7 orang yang digugat itu dinyatakan tidak sah, yang kemudian dicopot jabatannya mereka termasuk ketua KKI ya, dicopot oleh presiden. Yang unik adalah presiden hanya mengeluarkan SK pencopotan atau pemberhentian tanpa SK pengangkatan penggantinya. Padahal nama-namanya juga udah disiapin, nggak ngerti lagi ini masalah lain lagi ya, masalah lain lagi. Sampai sekarang tadi sudah sempat disinggung ya di awal-awal tadi obrolan tadi itu bahwa KKI sekarang tinggal ya 10 orang karena yang 7 sudah dicoret. Kemudian saya komunikasikan begitu, terus akan dimediasikan lah gitu. Saya sampaikan ini mestinya nggak perlu dimediasikan gitu. Itu apa? Yang penting dilakukan aja undangan pengambilan sumpah di Kemenkes, undang kemudian ketua KKI. Dia nggak datang ya nggak ada masalah. Saya dari awal udah ngomong begitu. Awalnya si pejabat eselon 1 ini mengatakan nggak bisa begitu Pak. Itu kan kalau ngundang kita harus menghadirkan seluruh anggota KKI katanya. Dari mana informasi serupa itu? Nggak ada itu cerita seperti itu. Terus bukannya begitu Pak, undang-undang praktek kedokteran enggak, hanya disebutkan di hadapan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia gitu.
Oh ya, baik Pak, kalau begitu kita komunikasikan terus saja. Tarso, ada istilahnya ini ngayal sekali nih Pak, kakak ini Pak, kami kesulitan loh. Saya udah bilang ngapain sih kok jadi KKI-nya yang kayaknya sulit gitu kan? Apa masalahnya? Kalau KKI nggak mau datang ya sudah, terus saja seperti itu sampai sebentar Pak, ini mau ada pergantian KKI, tunggu sebentar Pak, ini nanti setelah pergantian baru. Sampai akhirnya saya betul-betul terakhir sebelum nulis hari Senin kemarin itu saya sampaikan pada jabat eselon 1 ini, saya katakan saya akan mengangkat tulisan tentang Dr. Priyo gitu ya. Kemudian dia, wah sebentar Pak, saya cek dulu Pak gitu. Dan dia sebutkan bahwa akan ada Zoom dengan salah seorang dirjen yang menangani membawai tenaga kesehatan. Ternyata dirjen ini sedang ada di Mekah gitu ya, lagi melaksanakan ibadah haji. Oke, saya tunggu itu hari Senin sampai Selasa nggak ada berita ya, itu pagi saya naikkan tulisan saya. Dan tetap nggak ada reaksi lebih lanjut dari pihak Kemenkes. Sampai saya itu bertanya-tanya gitu ya, karena Dr. Priyo sendiri kan sempat ada pertemuan lah dengan Menkes pada satu episode gitu ya, di luar masalah apakah anggotanya di MKDKI ini beberapa waktu yang lalu ya terkait dengan RUU Kesehatan. Saya sampai bertanya-tanya, jangan-jangan memang menteri sendiri yang tidak menghendaki ya pengambilan sumpah oleh Dr. Priyo. Nah, apalagi kalau nanti ini RUU ini disahkan, di mana sentralisasi kekuasaan itu betul-betul akan terwujud dengan dikuatkan oleh peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk yang namanya undang-undang. Coba bayangkan itu, yang namanya KKI itu bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. MKDKI itu dibentuk oleh Menteri. Keputusan MKDKI walaupun bersifat mengikat baik kepada Sitradu, kepada KKI, pada lain-lain lah begitu ya kan, itu tetap dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri Kesehatan. Hebat kan, Menteri Kesehatan menjadi aktor yang bisa memutuskan orang jadi dipecat atau tidak. Kemudian nanti STR diterbitkan oleh KKI atas nama Menteri, SIP diterbitkan atas nama Menteri, oleh oleh pejabat tertentu atas nama Menteri, dan seterusnya. Apa-apa Menteri sekarang ini, ya. Kemudian bahkan nanti itu Kemenkes itu akan menjadi sentra dari platform rekam medis seluruh rumah sakit, atau lebih tepatnya bukan hanya rumah sakit, platform dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Ini betul-betul kita akan menghadapi suatu kondisi berdasarkan undang-undang kesehatan yang akan didok oleh paripurna nanti itu, yaitu Menteri Kesehatan itu bisa atau berpotensi besar menjadi seorang diktator, seorang yang otoriter. Nah, kalau itu dipegang oleh seorang yang tidak bermental diktator, mungkin masih adalah efek-efek sedikit yang membuat kesan diktator itu ada. Tapi kalau itu dipegang memang oleh seorang yang punya mental diktator, ini bahaya sekali. Ya, ini bahaya sekali. Jadi yang saya tulis itu sebetulnya pesan utamanya itu bukan terletak pada semata-mata memperjuangkan Dr. Priyo. Dr. Priyo itu nggak pengen diperjuangkan kok. Saya tanya, gimana Mas? Mau ke hukum? Ini udah ada di Dr. Mas Priyo ini sudah ada. Enggak lah, saya enggak yang seperti itulah. Enggak, memang beliau enggak pengen gitu. Sudahlah, namanya pengabdian mau dipakai ya monggo, enggak ya enggak apa-apa gitulah. Ya, jadi bukan itu yang ingin saya tekankan. Saya tekankan kalau ini memang ujungnya karena menteri tidak menghendaki, ya, kalau ini ujungnya karena memang menteri tidak menghendaki, maka dengan rezim RUU Kesehatan seperti sekarang ini, itu akan jauh lebih berbahaya lagi masa depan dunia kesehatan kita. Dia tidak hanya bisa menyingkirkan orang seperti apa yang terjadi pada Prof. Jainal misalnya ya, yang
sudah saya tulis juga itu. Ya, tetapi apakah seseorang akan jadi dokter atau tidak aja itu akan ada di tangan seorang Menteri Kesehatan. Apakah seorang akan diberhentikan atau tidak, itu ada di tangan seorang Menteri Kesehatan. Apakah rumah sakit akan jadi dibangun atau tidak, itu di tangan Menteri Kesehatan, dan sebagainya. Jadi betul-betul mungkin hanya presiden yang bisa mengalahinya. Saya bahkan nggak begitu yakin, jangan-jangan presiden dengan kekuasaan seorang Menteri Kesehatan demikian kuat itu, jangan-jangan juga bisa di informasi yang tidak terlalu korek begitu ya, sehingga tidak begitu mengerti, memahami lapangan yang sedang terjadi. Itulah kekhawatiran saya terhadap situasi RUU Kesehatan yang kemudian tercetus dengan situasi yang ada pada Dr. Priyo. Kalau semata-mata saya hanya ingin membela Dr. Priyo, sudah saya tulis lama waktu yang lalu, Kang Hadi. Tapi bukan itu betul tujuan saya. Saya ingin kasih tahu ke orang-orang, ini bahaya. Dengan figur Menkes seperti ini, kemudian dengan rezim RUU Kesehatan seperti ini, saya melihat ada bahaya di sana. Demikian Kang Hadi dan semuanya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lutfi, terima kasih atas paparannya. Saya cuma bertanya saja, berarti kan langkah-langkah yang ditempuh oleh KKI ini prosedural ya, mengingat dari yang lama-lama atas itu ya. Nah ini tentu ada satu protokol yang salah, dituliskan tidak tata cara. Tentu tata cara pengangkatan itu kan diturunkan dari sebuah regulasi. Mohon penjelasannya Pak Lutfi. Regulasinya itu sederhana ya, memang SK pengangkatan itu Menkes, gitu ya. Kemudian yang kedua diambil sumpah. Yang ketiga pengambilan sumpah itu di hadapan ketua KKI, bukan seluruh anggota KKI ya, di hadapan ketua KKI. Cuma seperti itu aja. Sebetulnya tidak salah-salah juga, tidak dilakukan di Kemenkes tapi di KKI. Tapi kan ini sudah ada tiga kali ya, dan itu semua kan di Kemenkes. Kemudian oleh Menkes di hadapan ketua KKI. Terus mengapa ketika MKDKI yang sekarang ini saja baru dilakukan di KKI, dan itu pun dari 11 orang yang diundang untuk pengambilan sumpah, hanya 10 orang yang diundang. Yeah. Kok kesannya itu sengaja dilakukan di KKI untuk supaya bisa mencegah seseorang diambil sumpah. Kang Hadi, yeah. Kalau waktu SK Menkesnya itu tidak menyebutkan Dr. Priyo, maka itu bisa langsung diajukan gugatan PT UN, oke? Yeah. Karena itu kan mewakili, ya. Dr. Priyo ini kan mewakili, dalam hal ini mewakili asosiasi rumah sakit, gitu lah. Tetapi dengan ada SK Menteri hanya tidak diambil sumpah, ini kan agak merepotkan ini gugatannya. Iya, iya. Gitu loh. Jadi ya pikir-pikir ini dikasih kepala, dipegangin ekornya gitu supaya nggak bisa menjalankan tugasnya. Karena untuk bisa menjalankan tugasnya itu anggota MKDKI harus diambil sumpah atau janjinya dahulu. Yeah. Begitulah ceritanya itu. Yeah. Jadi sepertinya keseluruhan itu kok kayak skenario gitu loh. Apalagi ini ditarsok terus saya sampai suatu saat saya ngomong dengan pejabat eselon 1 ini, karena saya waktu itu mengkritisi masalah tulisan saya tentang organisasi profesi ada tunggal atau tidak itu loh. Lah itu yang kemudian diangkat oleh Kang Hadi dalam pertemuan di sini. Itu kan kemudian saya diajak diskusi gitulah oleh pejabat eselon 1 mau diundang gitu ya. Saya sampai ngomong gitu, karena saya mulai kurang percaya, saya sampaikan supaya nyaman dengan nyaman kita nanti bertemu, tolong itu Dr. Priyo itu untuk pengambilan sumpahnya dilakukan dahulu lah. Saya ini terus terang kurang nyaman dengan orang yang tidak sama antara perkata dan perbuatan. Saya udah nggak ada itunya lah, udah nggak ada tedeng aling-aling kalau istilahnya gitu ya. Oh belum ya Pak ya? Wah saya sampai lupa, supaya nanti saya cek jawabannya cuma ada begitu. Gimana ini?
eselon 1 begini sama saya gimana. Pak Lutfi, saya satu pertanyaan lagi. Ini mohon maaf Pak Priyo sudah hadir. Kepada Pak Lutfi ini, kalau yang diangkat itu 11, ya toh, SK daripada Pak Menkes ya, berarti kalau MKDKI. Maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi karena memang betul. Buat baru buat kita. Ya, artinya ini supaya teman-teman juga memahami. Jika SK itu dari Menkes, ini kan MKDKI boleh nggak kalau saya katakan merupakan aparatur negara, saya nggak tahu kedudukannya itu kan yang menerima remunerasi dari negara, betul ya Pak ya? Mohon maaf nih mungkin istilah saya yang nggak tahu betul tentang kedudukan seseorang diangkat menjadi MKDKI. Kalau KKI jelas diangkat SK Presiden ya Pak ya? Betul. Nah, tetap kan menerima remunerasi Pak. Kalau itu dikeluarkan SK-nya tanpa pengeluaran secara resmi, berita negaranya kan pasti berita kepada ke negaranya kan pasti ada Pak. Itu bagaimana kedudukannya sekarang? Mohon maaf nanti Pak Priyo mungkin bisa menambahkan ya sehabis ini ya. Apakah beliau terima remunerasi apa tidak? Saya bilang sih remunerasi lah ya untuk uang lelah. Mohon maaf Dr. Priyo jangan kesinggung ya. Saya hanya bertanya aja, publik ini harus tahu. Jika tidak, bagaimana yang 11 itu? Kan ini judulnya 11 orang Pak. Mungkin Pak Lutfi? Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin dia dapat Pak. Dr. Priyo itu nggak mungkin dapat. Ya. Karena belum ada judulnya, judul pengeluaran di KKI sana. Itu kan keuangan kan lewat KKI. Kita itu sidang-sidang, ya semua itu pengeluaran itu dari KKI gitu. Jadi karena misalnya begini, sidang katakanlah 5 orang keluar kota gitu ya. Ya. Yang tidak ada 5 orang itu kan tidak akan keluar. Kemudian juga bulanan gitu kan, yang tidak ada di dalam di dalam daftar nama anggota MKDKI yang sudah bekerja kan nggak akan keluar. Apalagi misalnya sudah meninggal gitu kan, nggak akan keluar lagi toh. Ya seperti itulah kira-kira. Ya. Baik Pak, itu hanya pertanyaan yang ini aja ya. Ya, bertanya-tanya lah gitu ya. Bertanya-tanya lah ya. Maaf.